Oke, ya tanya lagi mana? Ibu. Ayo. Ibu. Assalamualaikum. Ya. Saya Parti dari Jogja. Apa? Saya Parti dari Jogja. Parti dari Ya. Jogja, ya. Saya yang kedua ini, Ci. Pertanyaannya apa, Mbak? Saya pengen setelah dari sini saya bisa ngisi toko saya itu penuh dengan barang-barang untuk apa ya, penuh gitu loh, Ci. Karena saya nggak punya modal. Pasti terisi toko saya dengan barang-barang yang bisa dijual. Gampang lah. Pokoknya gini ya Pak, kalau Bapak dan Ibu punya hajat, karena hajat Bapak dan Ibu belum terkabul, bisa gak otaknya jangan yang dipikirin hajat, dialihkan, otaknya diisi syukur sama Allah. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi ditambahin lagi nikmatnya, isinya ditambah, isi tokonya ditambah. Tidak ada ayatnya gini, siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Jadi mbaknya gak boleh mikir. Kamu kan mikir gimana cara nambahin isi tokonya. Gak boleh. Karena ayatnya gak ada siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi isi otaknya cuman syukur. Ada lagi? Iya, Ci. Yang kedua, saya kan lagi ada masalah, Ci. Sebenarnya sudah selesai, cuman pengen tuntas untuk urusan kepolisian itu biar tuntas, sama-sama tuntas selesai gitu, Ci. Kalau Bapak punya masalah, Bapak punya ujian, atau Bapak punya apalah bahasa Bapak yang berkaitan dengan hukum, kalau Bapak mau menang, caranya satu, celana dalam dibalik. Kalau yang perempuan BH-nya dibalik, bangunnya harus jam 00, harus senyum, harus mandi jam 00. Kalau yang Islam tahajud, kalau yang Islam baca Quran 12 juz. Nanti yang neken-neken ibu mati. Tuh, udah gue sabdain. Amin. Lumayan. Amin, Ci, amin. Yeah. Amin, Ci, ya. Udah mati aja deh, ngapain neken-neken. Amin. Kita kan kadang suka diteken-teken kan. Iya, Ci. Biasalah untuk mendapatkan. Karena saya single parent itu makanya terus single parent bukan diteken-teken enak. Terus yang ketiga, Ci, saya pernah WA sama Pak Haji. WA sama saya? Iya. Udah dibalas? Sudah. Oke, apa jawaban saya? Untuk masalah yang tanah itu kan sudah ada apa ya, kayak keputusan pengadilan. Saya harus mengembalikan pokok, bunga plus jasa. Tapi semenjak saya melakukan ilmunya Pak Haji yang pakai air celana dalam direndam, terus saya kencingin tanahnya itu, sampai sekarang malah menggantung. Tanahnya tuh nggak jadi dibeli, saya belum dapat kembalian yang 200 juta, sampai sekarang belum ada jawaban. Pertanyaan ada nggak? Kira-kira saya iya, mohon apa ya, Ci? Biar dapat kembalian, kepastian dapat kembalian 200 kan tadi udah saya ajarin, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Gitu, nanti diganti sama Allah. Kalau ada yang neken-neken, lewat Mbak. Amin. Lumayan buat ngurangin penduduk. Amin. Ya, daripada amin, kita santet. Ya, santet mana alternatif terakhir. Terakhir, Ci, karena saya single parent, saya pengen ijazah dari Pak Haji untuk sama kayak mbaknya kemarin yang pakai blawo yang dioles di apa itu? Dipentil. Iya. Meskipun single parent kan pengen kaya juga, Ci, biar nggak disepelein sama orang-orang kalau single parent gini-gini kan gitu. Gampang, nanti Mbak Japri sajarin pakai WhatsApp Japri bisa.
Oke, terima kasih Ya, Pak nanti Haji. kamu foto aja Pak Haji, aku nih yang mau kaya raya tajir melintir. Aku single parent, bisa gak aku diajarin? Saya ajarin. Oke, Gampang, Mbak Jem siap. praktekin paling lama. Nggak sampai sebulan udah kaya raya, Mbak. Amin. Kamu Ya mau Allah, semua? ya. Emang mau. Oke. Oke, Kita terima ganti kasih. aja ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Yuk, Cukup. yang laki mana dari Jogja? Pertanyaan apa? Jogja mana Jogja? Rombongan. Ini langsung ya. Yang laki ada gak yang laki? Cuman yang mewakili. Kalau laki nggak ada, perempuan oke. Ini mewakili Bapak ya. Ayo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Kaji. Ya, Saya Sutini dari Jogja. dari Jogja. Iya. Nama Sutini. Sutini. Pertanyaan apa Sutini? Mau bilang gini. Saya punya utang 12 M. Utang 12 M. Iya, Terus cuma dikasih waktu selama 3 bulan. utang 12 M. Utangnya kemana? Di bank. Di bank. Iya. Jaminannya apa? Jaminannya kan aset rumah. Nah, dulu minjem 12 M buat apa? Buat usaha toko. Usaha toko. Tokonya jualan apa? Market. Hah? Market. Swalayan. Masih jalan gak swalayannya? Swalayannya sekarang jalan, cuman nggak serame dulu. Ya udah, mbaknya rendam salah dalam mbaknya, seperti mbaknya dicawik-cawik tiap hari di depan swalayannya. Nah, umur mbaknya berapa? Umur saya lahiran 66. 66. Berarti umurnya 50. Ya. Hah? 57. Iya. Selama 57 hari rendam dulu cawik-cawik. Nanti kan ada orang yang datang. Mbak, ini kok supermarketnya sepi. Mbak, supermarketnya kok nggak ada barangnya. Bisa gak saya modalin, Mbak? Amin. Pak, ini kebetulan saya punya utang, Pak, 12 M. Amin. Gimana caranya? Ya udah, tak lunasin utangnya, kita kerja. Bisa, pokoknya lo penting praktekin dulu. Iya. Bisa? Ya, bisa. Ada lagi? Lagi sama saya mau matur, kalau utang 12 M itu kemarin nggak semuanya buat modal, karena awalnya kita rembukan mau buat beli toko. Setelah perjalanan setengah, istilahnya sudah dirembuk, Maksudnya? mau beli toko, Ah. beli market, sudah dirembuk. Tapi aku belinya cuma saudara. Hah? Saudara. Jadi itu warisan punya berempat, mau dijual, yang beli suruh saya sama suami. Cuman waktu itu sudah istilahnya sudah dirembuk, sudah semuanya sudah clear, tinggal bayar. Waktu itu sudah setuju, tapi setelah saya mencari uangnya saya karena waktu itu Deketin mic-nya. Waktu itu uang suruh bayar kan 12 M lebih. Jadi saya sudah cari utangan. Sebelum cari utangan saya sudah matur kalau memang benar saya jadikan utangan. Tapi kalau memang kira-kira nggak jadi, aku mundur, nggak jadi cari uang. Setelah rembukan semuanya sudah clear, kita tinggal bayar, semuanya sudah rembukan apapun dari pajak-pajak persyaratan toko itu semua sudah tak tackle, sudah saya bayar semua. Tapi di pertengahan tahun saya dibatalkan. Itu sebetulnya kan awalnya suruh beli dengan 12 M plus tang piutang dalam toko itu dikasih waktu 1 tahun. Separuh dibayar di awal, separuh dibayar di belakang tahun. Tapi aku sudah, istilahnya sudah semuanya rembukan sudah jadi, Pak. Tapi terus dibatalkan. Awal mulainya saya toko melorot omset, terus Gini aja, gini. dari itu. Ibu berarti kan butuh duit 12 M kan? Iya. Ya udah, tinggal bangun jam 00, senyum, Amin. mandi pagi, Amin. tahajud, Amin. baca Quran 12 Amin. juz, itu aja. Amin, amin. Ngapain ya Allah, pusing-pusing? Amin ya Allah. Bisa? Amin ya. Paksain baca Qurannya 12 juz. Amin ya Allah. Nanti Bisa. niatnya jangan saya baca Quran 12 juz untuk lunasin utang 12 miliar. Empret, nggak boleh.
Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku matiku ikhlas semata karena Allah. Jadi lu jalanin baca Quran ikhlas dulu. Amin. Jangan perhitungan. Amin. Ini tamu-tamu saya hampir yang jalanin Ibu RDAI ngarepin utangnya lunas, empret. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin ini mana? Iya. Jadi niatnya karena Allah dulu. Iya. Utang mah udah pasti lunas. Amin, amin. Kedua, Amin. ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tidak ada tuh di Al-Quran ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk bayar utang. Ada gak? Nih gua kepelin. Kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Ada gak? Ya. Ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak? Ini udah nggak ada. Ini enggak. Utang harus dibayar. Nih gua kepelin lo. Lu ngutang aja. Ayo tambahin. Perbanyak, gue setuju. Karena negeri ini utangnya udah 7.000 triliun. Tanggung. Kalau bisa 10.000 triliun. Tapi gue bagi dong. Jadi ngutang-ngutang aja. Gue setuju lo ngutang. Kenapa? Karena gue juga rajanya utang. Saya dulu kuliah karena ngutang, Bu. Jadi ibu saya kan jadi sekretaris di Jam Sostek. Itu SK-nya disekolahin di bank, dapat duit buat ngulain saya. Makanya saya namanya penceramah riba. Gak apa-apa, ngapain malu ya? Nah, intinya gitu. Jadi intinya gini, Pak. Kenapa saya nggak setuju utang Bapak dan Ibu bayar? Ini bertolak belakang dengan di luaran sana. Karena dulu saya kecil, umur saya 3 tahun, itu saya hobinya main bola. Itu bola saya tendang, Bu. Terus kena kaca pecah. Harusnya saya nendang kaca rumah tetangga saya pecah. Yang bertanggung jawab kaca pecah siapa? Bukan saya, ibu saya. Kan saya anaknya ibu saya. Hah? Hah? Betul, yang nendang saya. Tapi yang benerin kacanya rumah tetangga saya siapa? Ibu saya. Artinya apa? Ibu dan bapak produksi utang sebanyak-banyaknya. Yang bayar siapa? Negara. Ya iya. Itu sih kamu mau bayar, nyari ikhtiar, nyari syariat, nyari solusi. Oh, kata Allah, udah nanti ada gue, tenang aja, gue yang bayar. Kalau belum waktunya lunas, utang bisa gak dilunasin? Nggak bisa, udah santai aja. Kalau belum waktunya sholat subuh, kita mau sholat subuh, Allahu Akbar, apa diterima sholat subuh kita? Orang belum waktunya. Gue pengen mati, gue pengen mati. Belum waktunya mati, bos. Apa caranya? Orang kalau udah rezekinya habis, mati sendiri. Ngapain dibunuh? Ya kan? Jadi tenang aja. Jadi kalau bisa, ibu, bapak, kalau memang masih pengen beli mobil, monggo utang no cepet-cepet. Yang banyak, ya kan? Negeri ini juga utangnya banyak gak? Banyak, gak masalah tuh 7.000 triliun. Santai aja. Nanti yang bayar siapa? Ya Allah lah dengan caranya, ya kan? Santai aja. Jadi intinya jangan takut sama utang. Karena utang emang udah ada dari kita belum lahir. Jadi kan saya lahir tahun 70. Sebelum lahir tahun 70 udah ada utang. Ya kan? Udah ada utang. Jadi santai aja. Hah? Tambah utang aja. Jadi? Tambahin utang aja kalau gitu. Iya, itu utangnya berapa? 900. Dia utang lagi deh 1 M. Namanya gali lubang tutup sumur. Gali sumur. Intinya gini Pak. Bapak dan Ibu kenapa utangnya tidak lunas? Karena Bapak dan Ibu takut sama hutang. Kalau Bapak dan Ibu nggak takut sama hutang, utangnya pasti lunas. Takutnya sama siapa dong, Ji? Sama Allah. Jadi bilang sama utang, gua ada Allah ya, awas lo ya. Gua ada Allah, awas.
utangnya kabur. Ya, ya. Ini malah utangnya digodain. Ibarat utang tuh anjing atau Iya. guguk. Guk, guk, guk. Ya diterkam. Ya. Masa utang janganlah. Kalau ada anjing gonggong, bapak dan ibu kalau mau aman ngapain? Diamin. Diam jongkok, diem. Ini enggak cangkemnya komen, ngeluh, mikir, diem dong, diem aja. Ini kan komen. Apalagi kita gara-gara utang jadi berantem sama suami, janganlah. Ya, jadi nggak boleh. Jadi yang terbaik kalau kita jadi kalau yang terbaik kalau ibu kalau keluarga punya utang, hindarin berantem sama suami, biar cepat lunas. Amin. Ibu jangan marahin suami. Amin. Jadi lebih baik gimana? Senyum. Jangan nyantet suami. Tegar tambah suami. Iyalah, ngapain suami kita yang jadul lah ya, tuker tambah aja. Yang ganteng kaya raya tajir melintir, terakhir yang ngaceng. Amin. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini mungkin juga ada banyak ya, kebetulan teman-teman saya juga mengalami seperti saya. Jadi saya awal mulanya ngikut bisnis, akhirnya ternyata saya pengen mengembalikan uang saya yang hilang dengan ikut bisnis itu, tapi ternyata tambah dalam. Jadi saya ingin sekali orang-orang yang mungkin kemarin membawa uang saya itu kira-kira bisa nggak Pak Haji untuk kembali gitu loh? Bisa Bu, ibu dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, kerudungnya dibalik. Oh, gitu. Kalau ibu cepet lagi, baju luar dibalik, celana luar balik. Nanti duit-duit yang pada dibawa kabur pada balik. Oh gitu. Nih Pak, buktinya apa ilmu saya nyeleneh tapi manjur. Zaman dulu, zaman Bapak kecil, Keluar gini dibalik. iya. Kalau bapak dan ibu lupa keluar rumah pakai daster terbalik, itu tetangganya ngomong gitu. Kelambinya kewalik. Oh, berarti mau dapat rezeki ya? Begitu. Oh, betul lah? Betul. Kenapa sekarang kita nggak sengaja aja bajunya dibalik? Itu selama Kerudung 24 dibalik, jam ya? celana dalam dibalik, celana panjang dibalik, semua dibalik. Yang nggak usah dibalik, mukanya ibu. Iya. Hah? Mundur lah, kan kebalik. Nanti kalau ketabrakan dibayar sama yang nabrak, lunas utangnya. Ada lagi? Ada lagi sama ini Pak Haji, saya ada masalah, kebetulan punya anak, kebetulan anak saya ikut ya. Ibu punya anak? Ya, anak Terus? saya itu ikut kuliah dan sudah lulus. Nilainya sebenarnya juga bagus, sudah cum laude juga, lulusan UGM, tapi setiap kali ikut tes PNS atau BUMN itu selalu Pak, itu terakhir sekali itu mesti nggak bisa. Itu saya padahal itu kalau tes itu selalu masuk 3 besar, waktu di DIY itu Pak yang diambil hanya 4. Itu dia selalu masuk 4 besar gitu, lolos terus. Tapi begitu terakhir dia masuknya yang kelima. Kenapa? Ya, Kau itu. tahu? Kenapa? Karena anak ibu kalau dinasehatin ibu selalu punya jawaban. Ibu ngomongnya sekali, anak ibu ngomongnya 2. Ibu nasehatin 3, anak ibu jawabnya 4. Oh betul Pak. Tepuk tangan dong. Iya. Nah, ini anaknya ada anak. Terus bagaimana itu Pak Haji agar supaya insya Allah nanti kan September ada Gampang. tes Besok sambil tes sampai nanti lulus pegawai, ibu colek alat kelamin ibu pakai tangan kiri, colek, taruh di mulutnya dia. Lulus. Sehari 9 kali. Umur ibu berapa? 54. Selama 54 hari. Nanti anak ibu diterima. Insya Allah ya. Anak saya juga Bu, Iya. suruh sekolah dokter gak mau. Iya.
Aku nggak mau sekolah dokter, aku nggak mau. Langsung saya ngomong, dulu anak yang nggak nurut orang tua, dukun bertindak. Kalau sekarang papa, kontol bertindak. Sekarang anak saya jadi dokter, Bu. Saya colek kalau lagi tidur, taruh mulutnya. Mau sekolah dokter, mau sekolah. Kan dia tadi maunya arsitek. Yang nomor 2 maunya arsitek. Yang nomor 2 maunya di teknik sipil. Saya colek, sekolah dokter. Sekarang anak saya dua-duanya dokter. Makanya titelnya dokter selakangan. Dua-duanya. Iya. Dan pasiennya banyak banget. Terima kasih sekali. Nurut, Bu, anaknya nurut.